Kembali bersama kami di NTV Prime, pemirsa. Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, disebut tak terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia sehingga dinilai layak ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Hal itu disebut Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Fadlizon. 49 nama akan dianugerahkan gelar kepahlawanan nasional saat Hari Pahlawan pada 10 November. Pemberian gelar pahlawan sudah melewati mekanisme serta berdasarkan kajian panjang. Menurut Menteri Kebudayaan, Soeharto tak terbukti terlibat dalam pelanggaran HAM. Dari masyarakat nggak pernah ada buktinya, nggak pernah terbukti pelaku genosida apa nggak ada. Saya kira nggak ada itu. Ya apa faktanya apa? Ada yang berani menyatakan fakta? Mana buktinya? Kan kita bicara sejarah dan fakta dan data. Ada nggak? Nggak ada kan? Saya kira itu. Apa saja yang jadi alasan Soeharto layak jadi pahlawan nasional? Kita akan membahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom kali ini. Ada Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa Asroruni Amsoleh dan juga sudah tersambung bersama kami Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, Pak Kurniawan. Selamat malam Pak Asroruni Am, Pak Kurniawan. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime kali ini. Kabar baik selalu. Saya ingin ke Pak Asroruni Am terlebih dahulu nih Pak Niam. Soeharto diwacanakan mendapat gelar pahlawan nasional, pandangan Anda? Ya, begini ya. Soal pemberian gelar itu kan lebih pada pertimbangan subjektif pemegang kekuasaan ya. Tetapi secara norma keagamaan kita dianjurkan untuk mengingat-ingat kebaikan orang yang sudah tidak ada serta memendam kesalahan, tidak mengungkit-ungkit apalagi kemudian menyebar-nyebarkan untuk kepentingan tujuan yang tidak dibenarkan secara syar'i. Prinsip dasarnya itu. Kemudian yang kedua, bangsa yang besar kan bangsa yang menghargai para pemimpin dan juga para pendahulu yang sudah mendedikasikan untuk kepentingan kebaikan kita hari ini. Untuk itu perlu dibangun satu komitmen untuk menghargai pahlawan kita, menghargai pemimpin kita yang pernah mendharma baktikan hidupnya untuk kepentingan kepemimpinan nasional. Karena itu terlepas dari diberikan atau tidak diberikan gelar pahlawan, tetapi penting bagi kita untuk memberikan penghormatan kepada para pemimpin, terlebih lagi pemimpin yang sudah wafat. Baik. Jadi bangsa yang besar adalah yang menghargai pemimpin yang pernah berjasa ya. Kalau tadi kutipan dari Pak Niam, kita ke Pak Kurniawan. Pak Kurniawan, saya juga ingin memintai pandangan Anda berkaitan dengan hal ini dan mungkin Anda bisa sampaikan juga kembali seperti apa jasa-jasa dari Presiden kedua RI, Soeharto. Jadi begini ya, saya lahir tahun 70 ya, tentu merasakan bagaimana situasi dan suasana hidup di tahun 70, 80, 90-an ya. Di mana semua rakyat merasakan nyaman, damai, dan tentram ya. Jadi bagi kami ya, Pak Soeharto adalah sosok putra bangsa yang mendedikasikan seluruh hidupnya dari mulai masa mudanya Pak Soeharto, hidup di zaman kolonial, zaman revolusi sampai zaman pembangunan. Beliau habiskan umurnya untuk membenahi bangsa dan negara ini. Jadi pendapat saya, sosok Soeharto ini, ya Pak Soeharto ini adalah tokoh yang sangat layak untuk mendapatkan gelar pahlawan. Karena memang peninggalan Pak Soeharto pun masih dirasakan sampai saat ini, ya. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa Pak Soeharto ini adalah sosok putra bangsa yang terbaik ya. Terkait kontroversi pandangan dari masing-masing pihak itu wajar-wajar saja, tapi bagi keseluruhan rakyat Indonesia ya, banyak di pihak masyarakat Indonesia yang mengidolakan suasana negara ini seperti zamannya Pak Soeharto ya. Kalaupun ada yang kontroversi itu biasalah dalam hidup demokrasi ya, tapi bagi kami layak dan tepat sekali untuk beri gelar pahlawan karena Pak Soeharto sudah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk bangsa dan negara. Karena itu Mbak ya, rasanya itu dulu ya. Ya, sempat dijuluki juga Bapak Pembangunan Nasional ya, Pak Kurniawan.
Seperti apa kalau Anda Iya. melihat konsistensinya dalam menjaga stabilitas nasional serta pembangunan jangka panjang pada kala itu? Iya, memang begitu. Karena apa? Itu tadi saya bilang, peninggalan Soeharto, Pak Soeharto ini sampai hari ini juga masih dirasakan ya. Masih dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Banyak masyarakat yang tinggal di daerah transmigrasi yang sampai saat ini sangat mengidolakan Pak Soeharto ya. Jadi bagi sebagian masyarakat Indonesia, tokoh Soeharto, tokoh yang bernama Muhammad Soeharto ini memang tokoh yang sangat layak dan pantas sekali untuk diberikan gelar pahlawan ya. Jadi saya sepakat, setuju, mendukung untuk pemberian gelar pahlawan bagi Pak Soeharto. Saya rasa itu. Ya, saya kembali ke Pak Niam. Pak Niam, tapi kalau yang menjadi berbagai sorotan, ini kan ada juga pro dan kontra, begitu ya, kontroversi, termasuk juga catatan kelam ketika masa Orde Baru. Nah, tapi tadi Anda mengatakan dianjurkan ya dalam Islam itu mengingat kebaikan dan tidak mengungkit yang tidak baik ya. Boleh Anda jelaskan kembali mengenai hal ini, Pak? Ya, terima kasih ya Mbak. Kita kan harus juga belajar dari sejarah. Selama ini seringkali orang menyanjung ketika pas dalam posisi puncak, akan tetapi kemudian jika terjadi suksesi, seringkali kita kemudian merendahkan dan juga menjelekkan mantan pemimpin kita. Tentu ini harus diakhiri karena etos keagamaan kita mengajarkan ukuru mahasina mautakum. Ingat kebaikan orang yang menjadi pendahulumu. Artinya apa? Dalam konteks kepemimpinan pada saat orang yang sudah wafat, apalagi kemudian legasinya sudah sangat kelihatan untuk kepentingan bangsa dan negara, harus kita ingat kebaikannya. Kalau kemudian yang diingat kejelekan, tidak ada orang yang sempurna, sehebat apapun dia. Kalau konsentrasi kita kepada keburukan, orang yang hebat sekalipun pasti akan ada celah dan juga ada cacat. Nah, ketika yang muncul adalah ainus suhti, mata kebencian, maka tentu akan tidak maju bangsa kita. Nah, bagaimana kemudian apa yang digelurakan oleh Presiden Prabowo di dalam setiap kali pertemuan, komitmen untuk membangun kebersamaan, komitmen untuk membangun kolaborasi, komitmen untuk mengintegrasikan seluruh kekuatan politik untuk bersatu membangun bangsa, saya kira ini harus direspon karena tidak ada bangsa yang hebat tanpa didahului dengan komitmen untuk bersatu dan juga menerima dengan segala perbedaannya ya. Bisa jadi kita berbeda secara asal usul, kemudian secara politik mungkin ya. Tetapi kalau sudah untuk kepentingan bangsa dan negara, maka kepentingan subjektif itu harus ditanggalkan semata untuk kepentingan membangun harmoni dan juga kebersamaan menuju kejayaan kita. Nah, ini adalah momentum saya kira ya, momentum untuk membangun rekonsiliasi nasional yang dari hati, bukan hanya sekedar artifisial dan juga simbolik, tetapi simbol kepahlawanan dan juga penghargaan kepada para pemimpin yang pernah memimpin negeri ini, mulai dari Presiden Soekarno, kemudian Presiden Soeharto, Presiden Habibie, kemudian Presiden Gus Dur, jadi ini yang sudah wafat ya. Kemudian ada Presiden Megawati, ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada Presiden Jokowi. Ini bisa menjadi satu kesatuan yang menjadi mata rantai di dalam kejayaan bangsa. Masing-masing punya taste-nya ya di dalam kepemimpinan. Masing-masing punya cirinya. Masing-masing punya kelebihannya, tetapi itu harus dibangun di dalam satu mata rantai yang terkoneksi sebagai sebuah keberlanjutan kepemimpinan menuju tujuan besar yang dicita-citakan oleh founding fathers kita. Dan itu tidak mungkin terjadi jika setiap kali ganti kepemimpinan memulai dari awal kemudian menzerokan, menihilkan apa yang sudah ditanam oleh pemimpin sebelumnya. Ini adalah momentum dan simbolisasi itu melalui pemberian gelar pahlawan. Saya kira itu sebagai simbol ada hal yang bersifat jauh lebih substansial, yaitu adalah komitmen membangun kebersamaan dan komitmen menghargai jasa-jasa pendahulu kita. Ya,
Kalau kata Pak Niam ini adalah momentum. Saya ingin tanya kembali ke Pak Kurniawan. Apakah memang ada kaitannya dengan pengajuan nama Presiden RI kedua Soeharto ini karena sudah 3 kali diajukan namanya. Dan ini merupakan proses yang cukup panjang ya. Saat ini sudah sampai dengan istana begitu diajukan oleh Kemensos dan sekarang kalau Anda melihat apakah memang benar ini momentum yang akhirnya bisa direalisasikan nanti pada tanggal 10 November? Mudah-mudahan Mbak ya, kami semua masyarakat Indonesia mengendaki pemberian gelar itu bisa secepatnya terjadi. Mudah-mudahan tanggal 10 Oktober nanti bertepatan dengan Hari Pahlawan, Pak Soeharto sudah dinobatkan sebagai bagian dari pahlawan nasional ya. Karena memang Pak Soeharto ini punya talenta tersendiri ya dalam memimpin bangsa dan negara, di mana waktu itu setelah Pak Soekarno situasi ekonomi tentunya dalam posisi yang sulit ya. Jadi Pak Soeharto benar-benar bekerja keras, membenahi, membangun ya di seluruh wilayah NKRI. Jadi saya rasa 2 kali kesempatan yang sudah terlewati ini mudah-mudahan di tahun 2025 ini harapan dari masyarakat Indonesia bisa benar-benar terwujud dan memiliki salah satu tokoh anak bangsa yang menjadi pahlawan nasional ya Pak Soeharto ini. Jadi kami semua berharap, apalagi saya di sini sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, yang sampai saat ini merasa bangga karena telah memiliki salah satu tokoh bangsa, di mana dimulai dari Pak Soekarno, Pak Soeharto, sampai saat ini Pak Prabowo adalah putra-putra terbaik bangsa. Terkait adanya pandangan yang negatif tentang Pak Soeharto itu adalah biasa dalam kehidupan ini. Tapi bagi kami, Pak Soeharto memang tokoh yang harus diperjuangkan untuk bisa mendapatkan gelar pahlawan ya. Kita berharap Mbak, sama-sama berharap, berdoa mudah-mudahan tim bekerja ya tanggal 10 November nanti Pak Soeharto bisa jadi benar-benar menjadi pahlawan nasional Indonesia. Saya rasa itu Mbak ya. Ya, Pak Kurniawan, tapi kalau Anda melihat pandangan negatif gitu ya berkaitan dengan hal ini, catatan sejarah masa lalu, terutama yang menjadi sorotan publik ini, Pak Kurniawan, kasus pelanggaran HAM dan juga KKN ini tentunya tidak lepas dan sampai saat ini juga ada gerakan masyarakat sipil Adili Soeharto. Nah, kalau Anda menilainya seperti apa? Apakah nantinya tidak akan menjadikan kontroversi? Kontroversi itu biasa Mbak dalam kehidupan demokrasi ya. Kalau dikatakan pelanggar HAM berat maupun korupsi, buktinya sampai hari ini pun tidak bisa dibuktikan Mbak secara de jure ya. Pandangan negatif itu biasa, lumrah ya. Dalam kehidupan ini ada yang bertentangan, berlawan itu biasa ya. Karena waktu itu memang situasinya sangat sulit Mbak. Ketika tahun 65 itu sampai kita sendiri bingung untuk, saya walaupun belajar dari sejarah, tapi paling tidak kita bisa menyimpulkan sih siapa salah, siapa benar. Tapi biarkan itu bagian dari sejarah Indonesia yang tentunya kita tidak menginginkan untuk terulang lagi ke depan. Kalau kita terus menilai dari sisi negatifnya, sementara positifnya banyak, tentunya kita lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara ya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya, para pendahulu-pendahulu kita yang sudah berjuang mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawanya untuk bisa benar-benar memperjuangkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka, adil dan makmur ya. Bahkan sekarang ini presiden yang berikutnya setelah Pak Soeharto ini kan tinggal melanjutkan program-program saja ya. Di mana dari kepemimpinan Pak Soeharto itu melaksanakan pembangunan besar dilanjutkan oleh Pak Habibie, Bu Megawati sampai Pak SBY, Pak Jokowi maupun Pak Prabowo itu adalah kelanjutan dari pemimpin bangsa dan negara ini. Jadi sekali lagi terkait kontroversi ada yang setuju ada tidak setuju itu biasa Pak. Tapi bagi sebagian rakyat Indonesia bahwa sosok Pak Soeharto ini adalah sosok yang tepat untuk bisa mendapatkan gelar pahlawan. Karena memang beliau sudah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Masalah ada pandangan negatif itu lumrah dalam sebuah negara demokrasi. Saya rasa itu Mbak. Ya. Baik, Pak Niam, sebagai bangsa yang besar kita harus bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan ya, terlepas dari kontroversi yang mungkin nanti akan terjadi. Bagaimana Anda menjelaskan apa yang seharusnya sikap ya yang dimiliki oleh bangsa ini begitu untuk bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Sebagai bangsa yang besar kita juga harus memiliki jiwa yang besar. Ya, terima kasih ya. Saya kira kunci dari kontroversi ini adalah soal keadaban publik kita ya.
bagaimana memperlakukan orang yang sudah berjasa bagi bangsa dan negara, terlepas dari kekurangan-kekurangannya. Pada saat sedang memimpin, kekurangan itu dikoreksi, ya. Tetapi pada saat usai purna kepemimpinan, maka konsentrasi kita adalah yang pertama untuk memperbaiki apa yang kurang, kemudian melanjutkan apa yang baik, dan mengenang kebaikan-kebaikan itu. Nah, disinilah kedewasaan kita diuji, ya, agar kita bisa bergerak kepada kondisi yang yang terus menuju lebih baik, ya, tidak terulang sejarah kelam selalu menjatuhkan persepsi buruk kepada pemimpin yang pernah memimpin dan kemudian tidak lagi memimpin. Ini saya kira bagian dari keadaban publik kita yang terus harus ditumbuhkan. Terminologi uzkuru mahasina mautakum, ingat kebaikan orang yang telah mati, itu bisa diterjemahkan di dalam konteks masalah sosial politik ini dengan menghargai orang yang sudah pernah berjasa bagi proses kehidupan sosial politik kita. Pada saat terpilih sebagai pemimpin, dia secara de facto dan juga de jure diakui di dalam kontrak politik melalui mekanisme demokrasi untuk memimpin. Nah, jangan sampai kemudian setelah tidak memimpin, kemudian kita campakkan begitu saja. Berarti kita mengingkari komitmen dan juga konsensus pada saat kita menetapkan pilihan. Kan semua presiden itu prosesnya adalah diberikan amanah oleh rakyat. Jadi di dalam konteks fikih politik Islam, keberadaan negara ini bagian dari manifestasi kontrak sosial antara rakyat dan ra'inya. Ma baina ra'i wa ra'iyah. Nah, rakyat punya kuasa, kemudian mendelegasikan kekuasaannya kepada pemimpin agar ngurusin urusan rakyatnya. Nah, ketika kontrak sosial itu dibangun, di dalam prosesnya pasti ada plus minusnya. Nah, yang plus didukung, yang minus dikoreksi. Pada saat masih memungkinkan mekanisme koreksi, dilakukan koreksi. Tetapi begitu selesai, idealnya kita yang pertama melanjutkan kebaikan-kebaikannya dan mengenang, kemudian mengoreksi kalau toh ada keburukan, tidak diulangi oleh pemimpin berikutnya, itu sebagai iktibar atau sebagai pelajaran. Nah, dalam konteks kepahlawanan dan juga penghargaan kepada pemimpin yang dulu, pengertian uzkuru mahasina mautakum itu dimanifestasi di dalam sikap mental setiap kita untuk menghargai pemimpin masa lalu dan menyebutkan hal yang baik serta memendam dalam-dalam keburukan atau kekurangan yang pernah dilakukannya. Apalagi kemudian tadi seperti yang disampaikan secara formal itu tidak ada catatan hukum yang menyatakan si A, si B, si C bersalah. Kalau kita lihat misalnya buka sejarah, Bung Karno dengan kehebatannya ya pasti punya kekurangan. Pada saat transisi Orde Baru ada hal-hal yang dikaitkan dengan isu misalnya dekat dengan komunis dan lain sebagainya. Tetapi itu bagian dari isu politik dalam ruang dan waktu saat itu. Belakangan kemudian kita memiliki konsensus bahwa terlepas dari kontroversinya, terlepas dari kekurangan-kekurangannya, kita memiliki konsensus bahwa Bung Karno adalah tokoh proklamator yang memimpin bangsa Indonesia dari zaman perjuangan hingga zaman kemerdekaan, hingga mengantarkan sampai tahun 67 ya secara formalnya. Kemudian digantikan kepemimpinannya dengan Presiden Soeharto, dengan segala dinamikanya, kita baca sejarah bagaimana stabilitas ekonomi, terlepas dari kontroversi.
Nah, baru kemudian masuk kepada Pak Habibie dalam waktu singkat, lagi-lagi terlepas dari kontroversi. Pak Habibie berjasa di dalam membangun proses demokratisasi, kemudian dengan kemampuannya yang bersifat saintifik, menyebabkan kehormatan bangsa dengan teknologi dirgantaranya, kemudian ke Gus Dur dengan dikenal sebagai bapak demokrasinya, kenegarawanannya, kesederhanaannya, dedikasinya di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tak kenal waktu dan lain sebagainya di tengah keterbatasan-keterbatasannya. Ya. Jika kita konsentrasi kepada keterbatasan, kelemahan, kemudian caci maki, nggak akan ada orang yang sempurna. Tetapi kita akan setback ke belakang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa dan kemudian kita belajar menorehkan catatan kebaikan itu untuk kita lanjutkan. Sementara yang kurang baik kita sempurnakan untuk kepentingan kebaikan negeri ini. Baik, Pak Niam dan juga Pak Kurniawan serta pemirsa, kami masih akan kembali melanjutkan perbincangan menyoal gelar pahlawan Presiden kedua RI Soeharto usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di NTV Prime, kami akan segera kembali. Kembali bersama kami di NTV Prime. Pada 10 November nanti kita akan sama-sama mengetahui siapa-siapa saja sosok pahlawan nasional. Dan salah satu nama yang diusulkan adalah Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan ini bersama dengan Pak Asrorun Niam dan juga Pak Kurniawan yang sudah kembali bergabung. Pak Kurniawan yang standby saat ini. Pak Kurniawan, dalam konteks kepemimpinan, legasinya sudah nampak begitu ya. Selain dikenal sebagai Bapak Pembangunan Nasional, juga terkenal cakap dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, apa saja sih jasa-jasa beliau yang kemudian bisa dilanjutkan dalam era kepemimpinan saat ini? Ya, untuk yang dilanjutkan saat ini ya, yang pertama itu penyebaran penduduk merata, program transmigrasi tentunya harus dilanjutkan ya. Karena untuk mengimbangi, karena di Jawa terlalu padat dan bisa ditempatkan di wilayah lainnya, tentu program ini harus dilanjutkan. Yang kedua, program keluarga berencana. Di zaman Pak Soeharto dulu program keluarga berencana ini sangat sekali membantu dan bisa diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia ya, karena itu program unggulannya itu keluarga berencana. Yang ketiga, swasembada pangan. Dan saat ini sudah digalakkan lagi dengan Pak Prabowo, karena di zaman Pak Soeharto dulu kita sudah mengalami swasembada pangan, ya itu dilanjutkan lagi. Ketiga, nelayan sama ya, bahwa program-program Pak Soeharto yang sampai hari ini masih bisa dirasakan, yaitu tadi Mbak ya, transmigrasi, terus lagi swasembada pangan dan irigasi. Ini tentu harus kembali ditingkatkan supaya masyarakat yang ada di kampung bisa, atau di desa, di pedesaan bisa merasakan kembali ke jati diri bangsa Indonesia yang mayoritas petani, bisa kembali beraktivitas dan menjadi pertanian menjadi salah satu profesi yang dibanggakan. Karena kemarin berapa tahun masyarakat yang di desa, terutama karena saya sering keluar masuk desa, kami mengetahui bahwa profesi pertanian kemarin sempat ditinggalkan karena tidak menjanjikan, tapi ketika dikelola dengan benar dan maksimal bisa dirasakan kembali bahwa menjadi profesi menjadi petani bisa diandalkan. Dan ini adalah satu peninggalan Pak Soeharto. Ketiga, pembangunan Mbak, pembangunan jalan ya. Itu pun di era Pak Soeharto ini kan, ini memang digalakkan atau ditingkatkan benar masalah pembangunan infrastruktur ya. Dan kembali zaman Pak Jokowi, pembangunan jalan di mana-mana sampai Sabang sampai Merauke juga dirasakan ya. Terkait juga kontroversi masalah Pak Jokowi, tapi saya berpendapat bahwa itulah memang seorang pemimpin harus punya prinsip yang kuat, mana yang harus didahulukan, dan Pak Jokowi memilih pembangunan infrastruktur dan kami yakin akan dilanjutkan kembali oleh Pak Prabowo yang persiapan juga akan mengembangkan kembali teknologi kereta api sampai ke Jawa Timur segala macam. Saya rasa itu sangat yang positif Mbak. Jadi
Apa yang kita rasakan saat ini adalah sebagian besar adalah peninggalan dari Pak Soeharto yang saya yakin akan dilanjutkan oleh presiden-presiden setelahnya. Saya rasa itu Mbak ya. Oke, Pak Kurniawan, ini kita sekarang mau berbicara mengenai karakter begitu ya. Karakter seperti apa sih yang dimiliki Soeharto dalam dedikasinya membangun bangsa? Karakter Pak Soeharto latar belakangnya militer Mbak ya. Militer itu kental dengan disiplin, keras itu pasti, bijak itu juga dimiliki oleh beliau. Kenapa? Pak Soeharto ini kan lahir bukan di zaman yang enak Mbak ya. Di zaman serba kekurangan, serba susah saat itu, ya tentunya ini akan membangun jati diri seseorang Mbak ya. Pak Soeharto hidup di 3 zaman. Zaman Belanda, zaman Jepang, zaman revolusi, zaman pembangunan. Tentunya Pak Soeharto mempunyai warna tersendiri, ya. Orang berkata bahwa Pak Soeharto ini militerisme, saya rasa tidak juga karena untuk membangun sebuah bangsa, untuk mendisiplinkan sebuah bangsa tentu masing-masing pemimpin punya gaya dan cara, ya. Kalaupun Pak Soeharto saat itu keras, itu wajar karena untuk mendidik suatu bangsa yang di zaman saat itu memang serba susah. Memang harus tegas, keras, tapi tetap saja itu menjadi bagian dari gaya seorang pemimpin ya. Jadi saya rasa Pak Soeharto karakternya, dia seorang Jawa, lembut, tegas karena militer, bijak karena memang matang di lapangan secara kepribadian. Saya rasa itu Mbak ya. Terkait usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional ini, menyikapi berbagai penolakan ataupun gelombang penolakan dari masyarakat sipil, seperti apa Pak kalau Anda melihatnya dan apa yang harus dilakukan pemerintah? Wajar Mbak, saya bilang tadi Indonesia negara demokrasi, siapapun bisa menyampaikan sependapat atau tidak sependapat ya. Kontroversi itu biasa Mbak ya. Yang menolak pun kami juga sudah tahu ya, itu saja Mbak ya. Kawan-kawan kita saja yang kebetulan mungkin merasa dirugikan di zamannya Pak Soeharto, tapi saya rasa masih banyak yang lebih suka ke Pak Soeharto daripada yang tidak suka. Jadi biasa itu Mbak ya, kontroversi itu biasa. Ada yang suka dengan Pak Soeharto, ya silakan saja, tapi masih banyak yang lebih suka kepada Pak Soeharto ya. Jadi saya rasa kita menyikapi secara bijak bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa Pak Soeharto adalah bagian dari perjalanan bangsa Indonesia ini. Beliau ada ketika di masa perjuangan dan membangun di masa kemerdekaan. Dan itu harus kita akui bahwa Pak Soeharto memang salah satu tokoh yang berhak untuk bisa mendapatkan gelar pahlawan. Terkait kontroversi itu biasa Mbak dalam kehidupan berdemokrasi seperti ini. Saya rasa tidak jadi masalah Mbak. Ya kami berharap kembali lagi berilah gelar pahlawan Pak Soeharto karena itu adalah kewajiban kita sebagai orang muda yang menghargai, menghormati jasa-jasa orang tua kita, leluhur kita, pendahulu kita yang sudah menghabiskan tenaga pikiran, bahkan nyawanya sebagiannya itu dihabiskan untuk membela bangsa dan negara. Dan satu yang sudah sampai saat ini masih kontroversi Pak Soeharto. Tapi saya rasa sosok yang tepat untuk mendapatkan gelar pahlawan, predikat pahlawan adalah Pak Soeharto yang memang sudah berjuang bagi bangsa dan negara ini. Saya rasa itu Mbak ya. Ya, bagaimana juga Anda bisa menjelaskan kepada publik bahwa pemilihan gelar pahlawan ini merupakan proses yang panjang, bahkan ini ketiga kalinya. Dan kalau kata Pak Niam tadi merupakan momentum, apa yang ingin Anda garis bawahi berkaitan dengan hal ini? Oke, saya dalam hari ini menggarisbawahi dalam arti gini. Coba kita belajar sejarah untuk anak-anak muda, terutama yang tidak mengalami hidup di zaman Pak Soeharto, mungkin belajar mereka tahu cuma dari sejarah, tapi sejarah yang mana dulu ya. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa-jasa pahlawan atau jasa pendahulu-pendahulu kita yang saat ini mungkin sudah meninggal ya. Tentunya kita sebagai anak muda belajarlah positif, belajarlah tentang sejarah bangsa dan negara ini dengan benar supaya kita tahu kebenaran ya. Saya rasa itu, dan mari kita sama-sama berpikir positif bahwa Pak Soeharto adalah sosok tokoh bangsa, anak bangsa yang terbaik yang sudah mendedikasikan diri dan hidupnya untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara. Saya rasa itu Mbak ya. Baik.
Kita akan sama-sama tunggu nantinya resminya pada tanggal 10 November nanti bersama dengan 39 nama pahlawan lainnya nanti ya. Terima kasih Pak Kurniawan, Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat malam Mbak. Terima kasih. Dan pemirsa tetaplah di NTV Prime, kami akan kembali hadir untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini.